Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat solih solihah, belajar kembali dengan matematika itu mudah dan menyenangkan. Sebelum belajar, agar Allah memberikan kita kemudahan, maka kita awali belajar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang materi menaksir. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini, yaitu meliputi taksiran baik, taksiran atas atau taksiran tinggi, dan taksiran bawah atau taksiran rendah. Apa itu taksiran atau menaksir? Yaitu memperkirakan operasi hitung mendekati hasil yang sebenarnya. Lalu, apa bedanya taksiran dengan pembulatan? Kalau taksiran melibatkan operasi hitung, sedangkan pada pembulatan tidak melibatkan operasi hitung. Operasi hitung itu yang seperti apa? Operasi hitung itu antara lain misalnya penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian maupun akar pangkat, akar kuadrat, dan sebagainya. Trik taksiran yaitu yang pertama adalah langkahnya bulatkan dulu angka yang ada di soal, baik itu nanti dibulatkan ke atas ataupun ke bawah. Dan yang kedua, selesaikan soal berdasarkan operasi hitungnya. Jenis taksiran ada 3. Yang pertama adalah taksiran baik, yaitu taksiran yang sesuai dengan aturan pembulatan. Jadi, langkah yang pertama pada taksiran baik yaitu kita bulatkan bilangan ini sesuai dengan aturan pembulatan. Misal 34% dikurangi 15% ditaksir menjadi berapa? 34%. Masih ingat persen itu pembulatan ke puluhan, maka yang kita lihat adalah angka di sebelah kanan puluhan, yaitu 1. Berarti 4 kurang dari 5, maka 34% dibulatkan ke bawah menjadi 30. Sedangkan 15% karena dibulatkan ke puluhan, angka sebelah kanan puluhan itu satuan, di sini satuannya 5 sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 20%, sehingga 34% dikurangi 15% ditaksir menjadi 34%-nya dibulatkan ke bawah menjadi 30%, 15%-nya ditaksir ke atas menjadi 20%, sehingga 30% dikurangi 20% sama dengan 10%. Itu contoh dari taksiran baik. Bagaimana? Yang kedua adalah jenis taksiran yang kedua, yaitu taksiran rendah atau bisa juga disebut dengan taksiran bawah, yaitu taksiran yang semua bilangannya dibulatkan ke bawah. Jadi ini tidak mengenal pembulatan ke atas. Semua bilangan itu langsung dibulatkan ke bawah, walaupun aslinya sesuai dengan aturan pembulatan dibulatkan ke atas, tapi harus ke bawah semua. Contohnya ini, 0,3 ditambah 2,7 ditaksir menjadi berapa? Masih ingat pembulatan pada pecahan desimal? Kesatuan terdekat, maka kita lihat angka sebelah kanan satuan, yaitu persepuluhan. Jika dibulatkan ke bawah, maka kita hilangkan angka persepuluhannya, kita coret, kita ganti 0, sedangkan satuannya tetap. Sehingga 0,3 dibulatkan ke bawah menjadi 0 atau tetap 0. Karena kita coret angka 3-nya, sedangkan satuannya ini 0 tetap 0. 2,7 dibulatkan ke bawah, kita lihat angka di sebelah kanan satuan yaitu persepuluhan, satu angka di belakang koma yaitu 7. Kita coret 7-nya, kita hilangkan, kita ganti 0, sedangkan angka satuannya yaitu 2 tetap 2, sehingga 2,7 kita bulatkan ke bawah menjadi 2. Jadi 0,3 ditambah 2,7 ditaksir menjadi 0 ditambah 2 sama dengan 2.
Yang ketiga yaitu taksiran tinggi atau bisa juga disebut dengan taksiran atas, yaitu taksiran yang semua bilangannya dibulatkan ke atas. Jadi dia tidak mengenal pembulatan ke bawah, semua bilangannya dibulatkan ke atas, kebalikannya dari nomor 2. Contohnya 3/4 dikali 2 1/3. Masih ingat? Pecahan biasa itu kalau dibulatkan ke atas pasti menjadi 1. Kalau dibulatkan ke bawah itu menjadi 0 ya. Berarti ini 3/4 dibulatkan ke 1, 2 1/3. Walaupun ini 1/3, 1/3 itu lebih kecil daripada setengah, tetap dia dibulatkan ke atas menjadi berapa? 3. Bagaimana caranya? Kita hilangkan pecahannya. Berarti 1/3 kita hilangkan, kita coret diganti 0, sedangkan satuannya atau bilangan bulat yang ada di depannya yaitu 2, kita tambah 1 menjadi 3. Jadi 2 1/3 dibulatkan ke atas menjadi 3. Sehingga 3/4 dikali 2 1/3 ditaksir menjadi 1 kali 3 sama dengan 3. Terima kasih sudah menjadikan video ini sebagai bahan belajar tentang taksiran. Semoga bermanfaat dalam mempermudah memahami materi menaksir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.